Majelis Hakim tolak eksepsi terdakwa Putri Chandrawati dalam sidang putusan sela di PN Jakarta Selatan. Dia memahami, dia mengerti, dan dia siap langsung melanjutkan dalam sesi persidangan materi. Sedangkan yang dua itu kan memang dia meminta untuk ada semacam bantahan terhadap dakwaan itu. Dan itu merupakan suatu hak dari terdakwa untuk mengajukan eksepsi itu. Jadi nggak masalah, itu biasa dalam hukum acara itu. Terima atau dapat terima, kayak ini masih formalitas hukum acara. Bahasa Belandanya itu adalah niet on van klik, masih NO atau tidak NO. Jadi, tapi dari 4 yang mengajukan eksepsi itu, saya berani mengatakan, sekali lagi ini pengamat ya, kalau pengamat kan boleh salah bisa benar kan, ngamati bulan aja bisa berbeda, apalagi ngamatin pasal gitu kan ya. Jadi, pasti sekali lagi saya berani mengatakan pasti ya, 4-4-nya pasti eksepsi dinyatakan tidak dapat terima karena tidak memenuhi kualitas atau kompetensi atau materi eksepsi atau keberatan. Karena apa gitu ya? Karena semua udah materi substansi, materi pokok perkara ya. Yang sering saya katakan, kalau harusnya uraian tadi ya, kalau uraiannya tentang dakwaan itu baru uraian kalimat. Soal kalimatnya benar atau salah ya, sekali lagi isinya nanti di substansi, perannya itu nanti. Kalau sekarang bagaimana menguraikan lokus tempus, misalkan ada kejadian di Saguling lah, kejadian di Duren 3 lah, kejadian di Magelang, itu soal benar di Magelang itu nanti. Nah, apakah kalimat jaksa ini cermat, jelas, lengkap? Enggak. Tapi kalau saya lihat semua eksepsi itu ceritanya ya udah cerita materi pokok perkara. Dengan petitum yang kami sampaikan di dalam eksepsi, permohonan yang kami sampaikan dalam eksepsi, ya tentu kami mengharapkan itu dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim dan terakhir diputus secara adil dan objektif. Tentu kami berharap bahwa apa yang dimohonkan dapat dikabulkan. Kalau dari sisi kami tentu begitu. Demikian pula kan yang persidangan yang lalu kan jaksa penuntut umum juga menyampaikan tanggapan dengan petitum supaya tanggapannya dan dakwaannya tetap dianggap sah juga dikabulkan. Kan hubungan rumah tangga Putri Chandrawati dan Verdi Sambo itu tidak sedang baik-baik saja, ya. Tapi informasinya bukan informasi ini yang dimaksud oleh rekan saya, oleh Kamarudin Simanjuntak. Sumbernya itu dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa itu didapat dari intelijen. Nah, tapi apapun itu, kalau dianggap ini mengaburkan, saya justru berpendapat sebaliknya. Justru akan membuat terangnya suatu perkara, ya, agar petunjuk ini yang kami sebut dengan petunjuk, terlepas nanti mau dijadikan alat bukti atau tidak, atau pertimbangan tidak, tapi ini bisa menjadi suatu acuan. jakartaposkota.co.id. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak eksepsi terdakwa Putri Chandrawati atas dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Brigadir J. Putusan sela atas eksepsi Putri Chandrawati dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Wahyu Iman Santosa, Rabu 26 Oktober 2022. Dengan demikian, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Putri Chandrawati melalui kuasa hukumnya, ujar Wahyu. Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menolak seluruhnya eksepsi terdakwa Verdi Sambo atas dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menyampaikan Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menyampaikan dakwaan Verdi Sambo telah tersusun secara terstruktur dan sistematis. Majelis Hakim telah memperhatikan secara seksama surat dakwaan atas nama Verdi Sambo. Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan atas nama Verdi Sambo tersebut oleh penuntut umum tersusun secara jelas dan tegas, tambah Wahyu. Dengan demikian, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan juga perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Verdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dugaan pelecehan Putri Chandrawati dinilai taktik viktimisasi. Jakarta Kompas.com. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai Putri Chandrawati salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J
tengah melakukan strategi viktimisasi di tengah proses persidangan yang tengah dijalani. Reza juga tidak meyakini soal dugaan pelecehan seksual yang disebut-sebut ada di balik kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Saya sampai detik ini masih beranggapan strategi yang dimainkan terdakwa PC ini adalah ironi viktimisasi, ujar Reza seperti dikutip dari program Kompas Malam di Kompas TV, Sabtu 22 Oktober 2022. Menurut Reza, strategi viktimisasi kerap dilakukan oleh orang yang berhadapan dengan hukum. Seseorang yang tengah terlibat masalah hukum, kata Reza, akan berusaha menggeser opini masyarakat dan pandangan hakim. Dia bukan pelaku, tapi merupakan korban. Tentunya strategi ini memiliki target hukum, ujar Reza. Reza juga menilai dugaan pelecehan seksual dalam kasus tersebut tidak bisa menjadi perkara hukum tersendiri. Sebab dalam hal itu Yosua yang diduga melakukan pelecehan sudah meninggal dunia. Dalam nota keberatannya atau eksepsi, kubu Putri Chandrawati menilai jaksa penuntut umum tidak menjelaskan peristiwa keributan antara Yosua dan seorang asisten rumah tangga, Putri Kuatmaruf, yang terjadi di rumah pribadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Tim kuasa hukum Putri juga menyatakan jaksa penuntut umum mengabaikan hasil pemeriksaan psikolog terhadap Putri yang diduga mengalami dugaan pelecehan oleh Yosua. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf bak aktor utama. Ini beberapa perannya dalam kasus Brigadir J. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf bak aktor utama. Ini beberapa perannya dalam kasus Brigadir J. Lengkong ayobandung.com. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf seperti aktor utama. Ada beberapa peran dalam kasus Brigadir J. Putri Chandrawati juga diisukan selingkuh dengan Kuatmaruf yang membuat banyak spekulasi mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdy Sambo pun disebut-sebut sebagai korban dari tindakan istrinya tersebut dalam kasusnya. Ferdy Sambo yang menjadi tersangka karena telah merencanakan eksekusi bagi Brigadir J, kini telah menjalani sidang sebanyak 2 kali. Namun ada hal yang menarik perhatian, yaitu peran Putri Chandrawati dan Kuatmaruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut ini telah ayobandung.com rangkum dari beberapa sumber. Putri Chandrawati menyuap saksi-saksi dan LPSK. Putri Chandrawati disebut-sebut memberikan suap kepada para saksi atas kasus yang dialaminya tersebut. Bukan hanya saksi, ia juga menyuap beberapa lembaga-lembaga lainnya seperti LPSK. Hal itu disampaikan oleh pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan beberapa hal mengenai suap yang dilakukan oleh istri Ferdy Sambo tersebut. Yang ketiga itu, dia menyuap saksi, LPSK, lembaga-lembaga lain, sampai ke arah sana dia mengutus salah satu komisi DPR. Ujarnya kepada awak media. Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk kamarnya. Tak hanya itu, saat sidang hari pertama tanggal 17 Oktober 2022, jaksa penuntut umum atau JPU membacakan dakwaan ketika Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk ke kamarnya. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa Putri Chandrawati. Kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Meski sempat ditolak oleh Brigadir J, Bribka RR terus membujuknya agar mau masuk ke kamar Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh Yosua.